A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk kali ini, Mang Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Petaka Sejengkal Tanah. Cerita ini ditulis oleh Jasmine Pramestia. Sebelum masuk ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Nirmala bungkam, ingin menyampaikan sepatah kata pada perempuan yang telah melahirkannya. Namun, lidahnya keluh dan kaku. Seandainya pun dia sampaikan, rasanya akan menambah luka pada perempuan setengah abad itu. "Bagaimana, Bu? Apa Ibu bisa?" tanya Muslim membuyarkan lamunan ibunya. Nirmala melirik kakak laki-lakinya dengan tatapan tak suka. Apa dia tidak punya firasat dan perasaan terhadap adiknya? Apa tidak bisa membuka mata dengan lebar? Coba lihat Nirmala. Saat ini membutuhkan kekuatan mental, dukungan orang-orang terkasih. Muslih, sang kakak memikirkan diri sendiri. Lagi-lagi air matanya mengalir tanpa diminta. "Ibu tidak punya persiapan, Leh. Ibu tidak punya uang. Uangnya hanya cukup buat makan kita hari ini." Ibunya mencoba menerangkan kepada putranya. Ya, betapa gundah hatinya, gamang dan bimbang. Nirmala memalingkan wajahnya pada dinding yang mulai rapuh. Serapuh hatinya saat ini. "Ibu tenang saja," ujar pemuda berkumis tipis itu. "Semua sudah disiapkan, tinggal ijab kabul saja." Nirmala dan ibunya berpandangan. Keduanya bersamaan menatap pemuda tampan itu. "Jadi, nanti malam bersiap-siap saja. Temani Muslih ke rumah orang tua Juwita. Ibu jangan khawatir." Muslim menepuk pundak ibunya. Gadis 20 tahun itu semakin bingung. Bukannya tidak ada uang, dan dari mana kakaknya mendapat uang untuk biaya ijab kabul? Keluarga Juwita dikenal keluarga terpandang. Masa mereka datang dengan badan saja? Muslim melengkangkan kakinya hendak pergi. "Tunggu," cegah ibunya. Nirmala memandangi ibunya. Entah apa yang akan dilakukan perempuan setengah abad itu. "Dapat dari mana, Le, uangnya?" Tatapan ibunya tajam pada kakaknya. Sang kakak tersenyum. "Kalaupun ibu tahu, pasti menolak. Jadi, malam nanti datang ya, Bu. Sama Nirmala juga. Muslim mau siap-siap sholat subuh." Muslim berlalu meninggalkan dia dan ibunya. Kepala Nirmala mendadak pening. Gadis berkulit kuning langsat dan bersih itu ikut penasaran. Dari mana kakaknya mendapatkan uang? Sementara pemuda itu hanya buruh tani yang mana gajinya tidak tentu. Pergi tak pamit, pulang pun tak tahu waktu. Sudahlah, Nirmala. Bukan itu yang menjadi prioritas utama dalam pikiranmu. Nasib dan masa depanmu lebih penting sekarang. Nirmala menangis lagi. Dia menggigit bibirnya agar suara tangisnya tak pecah. "Dok." Suaranya bergetar. Sang ibu memeluknya, dia pun ikut menangis. "Jangan menangis, Dok. Hapus air matamu. Tunggu saja. Semua ada balasannya," bisik ibunya.
Nirmala bungkam. Singkat cerita, pukul 6 pagi, warga desa gempar karena penemuan mayat Narso di rumah kosong. Jenazahnya sudah dikerubuti semut dan darah mulai mengental kering. Nirmala dan ibunya pura-pura terkejut saat tetangganya datang memberi kabar. Padahal, di balik kepura-puraan mereka, ada hati yang terluka. Nirmala, ya, dia terpuruk. Ingin rasanya mengakhiri hidupnya. Namun, jika dipikir-pikir untuk apa? Yang ada mati tak tenang, tidak diterima bumi. Huru hara kabar pembunuhan terhadap Narso gempar seperti gempa yang mengguncang desa. Silih berganti orang-orang bergosip ria. Bertukar kabar cerita dari yang menduga-duga sampai mengada-ngada. Kawanan juragan gegas ikut mengurus jenazah malang di rumah kosong itu. Mereka tahu segalanya, tapi ikut bungkam. Sementara orang-orang ribut dengan penemuan mayat Narso. Nirmala dan ibunya kedatangan tamu yang istimewa. "Bagaimana keadaan Nirmala, Nyai?" tanya pemuda bertubuh kekar itu. Nirmala hanya menunduk menatap lantai kamarnya. Dia tak mau keluar dari kamar. Gadis itu hanya mendengarkan pembicaraan Bram dan ibunya dari dalam. "Ya, seperti itu nak Bram. Masih belum mau makan," terang ibunya. Kejadian malam itu hanya Bram dan ibunya yang tahu. Semoga saja aib ini tidak tersebar luas oleh Karso. Bram datang bersama temannya, namanya Johan. "Boleh saya menemui Nirmala, Nyai?" Ibunya sedikit keberatan, takut ada fitnah. "Saya akan membujuk Nirmala makan," ujar Bram memohon. "Tapi..." "Jangan khawatir, saya tidak akan menyakitinya, Nyai." Nirmala terkesiap mendengar ucapan pemuda tampan dari kota. Bagaimanapun dia belum siap menemui siapapun, termasuk Bram. "Nirmala," sapanya di ambang pintu. Pemuda bertubuh besar dan kekar itu menampilkan senyum manis untuknya. Di saat hatinya yang terkoyak, senyum pemuda itu membuat Nirmala meleleh. Tenang dan sejuk, dia bahkan lupa tentang sakit yang menderanya. "Makan ya." Bram bingung. Pemuda bermata elang itu merasakan degup jantungnya berdetak kencang. Ini pertama kalinya merayu perempuan. Bukan maksudnya merayu gadis desa. Biasanya kalau gadis kota langsung menampakkan reaksi jika dirayu olehnya. Nirmala menggeleng pelan. Dia menolak secara halus. Bibirnya tampak pucat dan kering. Tubuhnya yang lemas bersandar di tiang ranjang. "Tolong pergilah. Jangan dekati aku. Aku kotor." Nirmala menangis sambil menutupi wajahnya dengan bantal. Di sanalah ia menangis tergugu. "Aku malu. Menjauhlah," usir Nirmala. "Tidak usah malu. Aku..." "Nak Bram, tolong biarkan Nirmala tenang dulu." Perempuan setengah abad itu menarik tangan pemuda tersebut dengan pelan. Bram menghela napasnya, kemudian keluar dari kamar Nirmala. Gadis 20 tahun itu berhenti menangis. Dia mengangkat kepalanya, lalu memeluk kedua lututnya. "Bagaimana kalau aku hamil? Bagaimana kalau aku hamil?" ulang Nirmala. Dia menggeleng cepat dan mengusap wajahnya dengan kasar. Gadis bermata belo itu ketakutan.
sangat takut jika di dalam rahimnya tertanam benih laki-laki yang sangat dibencinya. Tidak mungkin kan? Apalagi saat hendak puncak klimaks, Karso terkejut melihat Narso bergelimpang dengan kepala tertancap pisau. Singkat cerita, malam ini, tepat jam 20 malam, Nirmala merenung seorang diri di kamarnya. Kakak dan ibunya menghadiri acara sakral di rumah calon kakak iparnya. Dan malam ini akan terlaksananya ijab kabul Musli dan Juwita. Nirmala memilih tidak ikut karena dia masih trauma dan takut. Takut bertemu dengan orang-orang yang membuatnya kehilangan keperawanan. Karso, ya, terutama Karso, laki-laki bandot bau tanah itu. Bila mengingat namanya, Nirmala kesal dan marah. Dia sangat membencinya. Andai membunuh tidak berdosa, sudah pasti dilakukannya. Tubuhnya berkeringat dan ia juga demam karena efek luka pada organ intimnya. Berjalan terasa perih dan pedih. Pun ketika buang air kecil, Nirmala menangis tak tahan kesakitan. Dia berjalan tertatih menuju dapur, sebab haus melanda kerongkongannya. Lampu listrik padam. Ya, hanya padam di rumahnya saja. Ada seseorang yang sengaja mematikannya. Nirmala, sayang, calon istriku. Mendengar suara laki-laki itu, kedua mata Nirmala terbelalak lebar, mulutnya menganga lebar. Bandot sialan. Gegas Nirmala mencari tempat bersembunyi. Kedua langkahnya terpaksa diseret-seret sambil menahan perih. Gadis cantik itu bersembunyi di belakang lemari khusus menyimpan peralatan rumah tangga. Tubuhnya yang kecil sangatlah mudah bersembunyi di sana. Jantungnya berdebar-debar kencang. Keringat mulai membasahi permukaan wajahnya. Suara gedoran keras dari luar membuat jantungnya semakin memompa kencang. Alih-alih bisa bernapas, tapi tidak. Seakan tercekat di tenggorokannya. Sayang, main petak umpet ya. Suara Karso tidak hanya sendiri. Ada beberapa orang terdengar nyaring juga. Kalian lewat belakang, seru Karso. Sontak membuat Nirmala semakin ketakutan. Tubuhnya menggigil seperti melihat hantu. Air mata mulai tumpah di pipi mulusnya. Sekuat tenaga ia menahan diri agar tidak menimbulkan suara. Dia bekap mulutnya dengan telapak tangannya sendiri. Napasnya seperti terdengar nyaring di telinganya. Apalagi detak jantungnya bagai guntur tepat di atas kepalanya. Ibu, ibu. Di dalam hati kecil tak henti-hentinya memanggil nama sang ibu, berharap wanita setengah abad itu datang menolongnya. Kali ini benar-benar membuat tubuh gadis cantik itu lemas tak berdaya. Bagaimana kalau dia ketahuan? Bagaimana kalau dia diruduk paksa lagi? Jika semuanya terjadi lagi, ini benar-benar membuat hidupnya hancur berkeping-keping. Suara pintu didobrak. Lagi-lagi membuat Nirmala hampir mati sendiri. Suara langkah kaki tak hanya satu. Kemana kamu manis? Mendengar suara laki-laki itu, Nirmala mendadak kaku, merinding sekaligus ketakutan. Sorot cahaya senter ikut menerobos di antara kegelapan di ruang dapur. Cahayanya berpendar ke satu tempat ke tempat lainnya. Napas Nirmala seakan-akan berhenti. Dia mencoba menahan napasnya sendiri saking takutnya. Di bawah sana, di antara kedua pahanya semakin terasa perih. Sayang,
Suara itu semakin mendekat ke tempat persembunyiannya. Salah satu di antara mereka memukul lemari itu. Hampir saja Nirmala berteriak karena kaget. "Sudah ketemu belum?" teriak Karso di depan sana. Dia sedang berusaha mendobrak pintu depan. "Gak ada juragan." "Cari sampai dapat. Cari di semua tempat. Di lemari bila perlu." Detak jantung kian meningkat. Sesak napasnya. Peluh semakin membanjiri tubuhnya. Udara semakin panas. Tapi telapak tangannya terasa membeku bagai salju. Nirmala bodoh. Kenapa tidak ikut dengan kakak dan ibunya? Kalau begini, siapa yang menolongnya? Berkali-kali ia menelan ludahnya. Namun, terasa kalut bagai buah salak yang tersangkut di tenggorokannya. Adapun jika tertelan rasanya bukan semakin lega, tetapi terasa perih. Karena dinding tenggorokannya terkoyak karena tajamnya pada sisi kulit salak. "Sayang, kami datang menjemputmu. Masa kamu di rumah sendirian, sedangkan ibu dan kakakmu berpesta?" Dua laki-laki tersebut sambil tertawa cekikikan. Cahaya senter menyorot sesukanya. Nirmala semakin kalut, takut jika ketahuan. Apalagi ia merasa napas kedua pendosa tersebut seperti dekat dengan nadinya. Gadis berkulit kuning lasat ini menahan napasnya. Bukan menahan. Lebih tepatnya napasnya berhenti di ujung tanduk. Raut wajahnya mendadak pucat. Keringat sebesar biji-biji jagung menghiasi dan merambat di dahinya. Bulu-bulu halus kian basah. Degup jantungnya seakan berhenti karena sorot cahaya senter tepat ke arah lemari yang mana dia bersembunyi di belakang. Nirmala semakin takut jika salah satu di antara mereka mengintip melongokkan kepala ke bawah lemari. Benar saja. Rupanya rusa betina itu ada di sini, juragan. Dek. Lulu lantak pertahanan dadanya. Nirmala melotot sambil membekap mulutnya. Oh, Tuhan, tolong Nirmala. Luka belumlah kering, jangan ditambah lagi dengan yang baru. Samsul dan Bajang tertawa terbahak-bahak kala mereka menemukan gadis cantik berwajah pasi ini. Tangan kekar Samsul menarik Nirmala. "Ayo, lepaskan aku!" teriak gadis bermata belo. Binar bening matanya kian meredup dan sendu. Ia ketakutan setengah mati. Berusaha bertahan di tempatnya namun percuma. Kedua laki-laki beringas itu mendorong lemari. Lemari kayu yang tak besar ini pun roboh terjatuh ke lantai tanah. Seketika isi di dalamnya pecah berkeping-keping. Nirmala tersentak dan kaget. Ia terbangun dari mimpinya, mendapati dirinya berada di bawah. Sial, ini mimpi. Nirmala mengusap wajahnya yang dipenuhi keringat. Dia pikir dia benar-benar didatangi Karso dan beberapa anak buahnya lagi. Sungguh, trauma ini menyiksanya. Di antara kedua pahanya masih terasa perih. Ia meringis kesakitan. Entah sudah jam berapa ini. Mengapa rumah benar-benar terasa sepi dan senyap? Dan ibunya, kemana perginya? Nirmala menepuk jidatnya. Ya ampun, kok bisa lupa? Kan ke tempat Mbak Cuita, gumamnya. Pintu kamarnya terbuka. Nirmala menoleh. "Ibu." Dia sedikit terkejut mendapati wanita setengah abad itu sudah berdiri di ambang pintu. "Kau tidur di bawah, Tondo?" Ibunya gegas menghampirinya.
Ibu tidak menemani Kang Mas. Bukannya menjawab, ia balik tanya. Perempuan itu hanya tersenyum. Ibu milih pulang, Dok. Ingat kamu di rumah. Lagian kamu tidurnya lama banget. Terus, ya ibu tinggal. Ibu berangkat jam 7 dan sekarang jam 12 malam, Dok. Kedua mata gadis ini pun terbelalak. Hah? Kok kaget? Badan kamu sudah dingin, Dok. Sang ibu menempelkan telapak tangannya ke dahi Nirmala. Ibunya memapah Nirmala kembali ke tempat tidurnya. Masih banyak teka-teki silang yang bersarang di kepala Nirmala. Soal mimpi yang kejadiannya begitu nyata. Dan sekarang soal ibunya. Kenapa dengan ibunya? Nirmala menaruh curiga kepada ibunya. Apalagi melihat noda merah di baju bagian depan dada ibunya. Baunya anyir. Ibu. Iya. Wajah cantik Nirmala pucat pasi. Makin pucat setelah melihat senyum ibunya. Maksudnya senyumnya lebih mirip dengan seringai yang mengerikan. Dia mendadak haus dan tenggorokannya kering sekarang. Tidurlah. Ini sudah malam. Nirmala mengangguk pelan. Ia membuluh. Ia melabuhkan tubuhnya di kasur menghadap langit-langit atap kamarnya. Sang ibu memunggunginya. Perempuan bertubuh gempal itu menghadap ke dinding kamar. Semoga Musli hidup bahagia dengan pilihannya. Darah di baju ibu gak mau hilang. Mau ganti sayang juga. Ibu suka aromanya. Nirmala mencoba menoleh ke arah ibunya. Entah kenapa wanita di sebelahnya mengerikan. Apa hanya perasaannya saja? Ya. Darah apa, Bu? Sebuah pertanyaan yang membuat Nirmala seperti sedang berada di tengah-tengah kuburan. Ibu rewang bagian motong-motong daging. Darahnya muncrat. Ibu terkekeh kemudian hening. Terdengar dengkuran halus. Ibunya sudah tidur. Nirmala menarik napasnya. Beberapa hari ini, ibunya semakin mencurigakan gerak-geriknya. Sebelum kematian Narso, dia suka pergi-pergi di tengah malam. Pulang dalam keadaan baju berlumuran tanah. Mending tanah. Biasanya berlumuran darah seperti saat ini. Kadang ditemui warga tidur di tengah jalan setapak. Mereka pikir ibunya mati. Aroma anyir ini mengganggu pernapasan Nirmala. Ingin membujuk ibunya agar mengganti pakaiannya. Tetapi dia takut menyinggung perasaan ibunya. Malam ini sunyi sepi. Kau terlena dalam mimpi. Kau tersenyum kedamaian menikmati cinta kita. Kedua mata Nirmala mendelik. Jantungnya berdenyut keras. Tak biasanya sang ibu menembang. Malam satu suro. Ini aneh. Meremang bulu kuduknya. Bukankah ibunya sudah tidur terlelap? Malam ini sunyi sepi. Bermimpilah tenang cinta. Ku ingin selalu. Ibunya menangis tak mampu melanjutkan bait lirik lagu. Tubuhnya berguncang. Nirmala semakin kebingungan. Bingung dan takut menjadi satu. Apa-apaan ini? Bersamamu di sisimu. Lagu terjeda. Sang ibu merubah posisinya menghadap putrinya.
Cepat-cepat Nirmala memejamkan kedua matanya. Dia pura-pura tertidur. Selamat malam, oh cintaku. Tangannya membelai rambut Nirmala sambil menepuk-nepuk pipinya pelan. Perempuan setengah abad itu mengulangi lagi tembang Jawa, yang mana terdengar menyeramkan. Ca Ayu, Ca Ayu, putriku sayang. Ranjang berderit. Sang ibu bangkit dari tempat tidurnya. Kemudian Nirmala mendengar suara pintu dibuka, lalu ditutup lagi. Astaga. Nirmala menghela napasnya. Sontak ia menurunkan kedua kakinya ke lantai, berjalan mengendap-endap menuju pintu. Namun bersambung. Nantikan ceritanya di video berikutnya. Oh ya, bagi teman-teman yang punya cerita ingin dibacakan dan dibawakan oleh Mang Sukir, bisa kirim ke email yang sudah disiapkan ada di deskripsi, atau bisa langsung ke nomor WA. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.